Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nanti Bu Endah akan mengirimkan presensi kehadiran kalian pada hari ini. Nanti Bu Endah kirim melalui WhatsApp grup. Ya, Bu. Sudah semuanya? Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kemarin ada berapa kegiatan ekonominya, masih ingat? 3. Ya, coba Nafira disebutkan. Kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Produksi, ya. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Untuk minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai kegiatan produksi. Masih, Bu. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang menambah nilai guna suatu barang atau jasa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, bagus. Untuk materi hari ini mengenai distribusi. Menampilkan share screen. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis interaksi antar ruang terhadap kegiatan distribusi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak kegiatan distribusi terhadap perekonomian pada masa pandemi COVID-19 dengan benar. Benda akan mengirimkan video pembelajaran mengenai kegiatan distribusi. Setelah kalian amati video tersebut, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan orang yang ada dalam tayangan video tadi? Melakukan distribusi. Melakukan distribusi. Bagus, Nabi. Kenapa kok itu bisa dikatakan kegiatan distribusi? Rahmalia? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, ya. Sekarang lebih jelasnya Benda akan menampilkan PowerPoint biar kalian mungkin lebih paham lagi mengenai kegiatan distribusi. Di gambar pertama itu terlihat pabrik sepatu yang sedang memproduksi sepatu. Kemudian di gambar kedua, sepatu yang telah diproduksi diangkut dalam mobil box untuk didistribusikan kepada toko sepatu. Dan gambar ketiga itu tempat toko sepatu di mana kita membeli dan mendapatkan sepatu yang kita gunakan. Sampai di gambar keempat adalah sampainya sepatu ke untuk digunakan sehari-hari. Ya, bagus, distribusi. Tadi sudah kalian jelaskan di awal bahwa yang namanya kegiatan distribusi itu adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi atau lembaga yang melakukan distribusi itu namanya distributor. Tujuan distribusi, kalian bisa melihat. Tujuan yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi itu lebih berguna bagi masyarakat. Fungsi pokok seperti yang terlihat di dalam gambar itu adalah fungsi pengangkutan. Fungsi distribusi pokoknya itu pengangkutan, ada penjualan, pembelian, penyimpanan. Saluran distribusinya, coba Benda berikan contoh untuk distribusi langsung. Konsumen oleh produsen
distribusi langsung. Distribusi langsung itu berarti barang itu langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya, misalnya penjual bakso. Penjual bakso itu kan kalau kita beli tidak usah melalui perantara. Jadi dari penjualnya langsung ke pembelinya. Itu sistem distribusi langsung. Ya. Lembaga distribusi itu ada pedagang, ya. Ada pedagang besar atau grosir. Kemudian ada pedagang kecil. Ada perantara khusus. Perantara khusus itu meliputi agen, meliputi makelar, komisioner. Yang mau ditanyakan mengenai materi distribusi sebelum kita nanti masuk ke dalam diskusi kelompok? Saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Putri. Jadi kegiatan distribusi itu kan tidak selalu lancar. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi kegiatan distribusi itu kadang terlambat karena faktor tertentu. Kemudian bagaimana dampak fenomena tersebut terhadap produsen dan konsumen? Tadi ada Mbak Putri bertanya, karena masa pandemi COVID seperti sekarang ini banyak sekali hambatan-hambatan terutama dalam distribusi. Bagaimana dampaknya terhadap produsen maupun konsumen? Siapa bisa jawab? Konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Akibatnya konsumen tidak dapat mencapai kepuasan optimal. Bu Endah akan membagi kalian dengan beberapa kelompok. Satu kelompoknya 5-6 orang. Nanti jalannya diskusi yang pertama, Bu Endah akan mengirimkan LKPD ke dalam WhatsApp grup kalian. Ya. Silahkan kalian presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Mungkin siapa dulu yang mau mempresentasikan? Saya mau mempresentasikan nomor 1. Iya, boleh. Silahkan. 1. Berdasarkan pengamatan gambar di atas, diskusikanlah dengan anggota kelompok kalian bagaimana hubungan interaksi antar ruang terhadap kegiatan distribusi barang untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Jawabannya adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing wilayah, menuntun adanya pengiriman barang atau penyaluran barang dari produsen di wilayah satu ke konsumen wilayah lain dan sebaliknya, atau distribusi. Ya. Itu dari kelompok 1. Diskusi yang nomor 3. Berdasarkan gambar di atas, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dan bagaimana dampak pendistribusian barang pada gambar di atas terhadap kegiatan perekonomian saat ini. Menurut kelompok kami, faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut adalah yang pertama, faktor geografi wilayah. Wilayah yang luas dan didominasi oleh lautan menyebabkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam hal pendistribusian barang karena memakan lebih banyak biaya transportasi dari sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah masalah manajemen transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara, juga menjadi faktor penyebab masalah distribusi. Contoh sederhananya adalah keterlambatan dalam hal pengangkutan barang karena kelalaian staf atau manajemen perusahaan. Keadaan ini tentu akan melambat laju distribusi karena akan membuang barang terlambat sampai ke tujuan. Dampak yang terjadi apabila ada masalah tersebut adalah apabila distribusi barang atau jasa terhambat, maka akan terjadi kelangkaan barang atau jasa karena jumlah kebutuhan masyarakat akan barang tersebut bertambah sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Dan yang kedua akan terjadi kenaikan harga barang atau jasa. Hal ini akan menyebabkan kegiatan perekonomian terhambat. Mungkin itu menurut kelompok kami. Ya. Terima kasih untuk Mbak Putri sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Apa yang telah kita dapat dari pembelajaran hari ini? Salah satu bisa menyimpulkan? Saya mau mencoba menyimpulkan. Boleh, silakan. Kegiatan distribusi
itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dan ada beberapa problem yang menghambat kegiatan distribusi seperti yang tadi telah menjadi LKPD untuk kelompok. Itu menurut saya. Kalau begitu Bu Endah simpulkan ya dari pembelajaran pada hari ini bahwa yang namanya distribusi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan utamanya apa distribusi tadi, yaitu pembelian barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen. Aktivitas penyampaian barang dan jasa dari produsen dan konsumen itu kerap sekali mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada biaya produksi yang tinggi. Misalnya, infrastruktur itu contohnya jalan, pelabuhan, bandara, jembatan. Ketika melakukan distribusi, misalnya jalannya buruk atau nggak bisa dilewati, atau mungkin di dalam pelabuhan itu misalnya terjadi penumpukan kendaraan, itu tentunya menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan distribusi. Yang untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang Bu Endah ajarkan pada hari ini, Bu Endah akan mengirimkan evaluasi pembelajaran melalui WhatsApp group ya. Nanti bisa kalian buka link Google Form yang Bu Endah kirim melalui WhatsApp group. Sekarang Bu Endah mau bertanya, gimana pembelajaran hari ini? Kira-kira kalian paham? Sudah paham belum mengenai kegiatan distribusi? Paham, Bu. Ya, paham. Pada pertemuan minggu depan, yaitu mengenai kegiatan konsumsi. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Endah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.